Hmm, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito Daniel Rumapea dengan NIM L1A1 272 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar perlindungan dan kesehatan hutan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit hutan. Sebelumnya kita harus mengetahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan tropis terluas dan terkaya di dunia. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan luas yang sama. Pembangunan yang terjadi secara besar-besaran dan berlangsung secara mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati dalam bentuk gangguan pada ekosistem. Salah satu bentuk gangguan yang dapat menimbulkan kerugian adalah kehadiran penyakit pada pohon-pohon yang tumbuh di hutan alam. Penyakit dapat terjadi karena gangguan proses fisiologis dari tanaman, atau meliputi bagian biji, bunga, buah, daun, pucuk, cabang, batang, dan akar. Sebagai akibat terganggunya fungsi jaringan atau organ tanaman oleh sebab penyakit atau patogen. Hutan disebut sakit bila pohon-pohon yang ada di dalamnya mengalami tekanan secara terus-menerus oleh faktor-faktor biotik atau organisme, atau oleh faktor-faktor abiotik yang meliputi fisik dan kimia lingkungannya sehingga menimbulkan kerugian. Hutan alam merupakan pusat kehidupan patogen, tetapi selalu dalam keadaan seimbang. Artinya, bahwa siklus kehidupan patogen dengan predatornya atau pemangsanya berada dalam keadaan seimbang. Timbulnya penyakit tidak terlepas dari rusaknya lingkungan yang disebabkan antara lain oleh kebutuhan terhadap lahan pertanian yang biasanya dilakukan dengan cara menebas hutan-hutan alam. Padahal, penebasan hutan itu akan menimbulkan ancaman kelestarian bagi organisme hidup yang ada di dalam hutan itu, termasuk satwanya yang unik atau khas, dan langka serta tumbuhan yang indah-indah. Hutan tanaman yang monokultur atau sejenis sangat rentan terhadap penyakit, karena jenisnya yang seragam dapat mempermudah penyerangan organisme pengganggu tanaman atau OPT secara cepat bila dibantu dengan lingkungan yang mendukung. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan berbagai cara. 1. Pencampuran jenis. 2. Pembatasan luar pertanaman. 3. Pemilihan jenis yang telah beradaptasi dengan baik. 4. Penanaman jenis hanya pada rentang alami atau pada kondisi yang mirip aslinya. 5. Pemeliharaan keragaman kelas umur. Dan 6. Penerapan silvikultur untuk pemeliharaan pohon dan regenerasi kelas umur. Bila pohon-pohon besar di hutan terinfeksi atau sakit, maka dalam jangka waktu yang lama akan rebah dan membuka peluang untuk masuknya sinar matahari, sehingga memacu pertumbuhan semai yang tidak ternaungi. Semai yang tadinya kerdil, pertumbuhannya akan menjadi cepat karena sinar matahari ini. Penyakit hutan. Penyakit hutan sangat erat hubungannya dengan vegetasi dominan di hutan, yaitu pohon. Penyakit hutan lebih menekankan pada aspek penyakit yang berkaitan dengan penyakit pada pohon sebagai vegetasi utama di hutan. Pohon yang sakit adalah pohon yang tidak bisa melakukan proses fisiologis secara normal yang diekspresikan dengan adanya suatu gejala dan berlangsung secara terus-menerus sehingga merugikan secara ekonomis bagi manusia. Penyakit dapat terjadi karena gangguan proses fisiologis dari tanaman, meliputi bagian biji, bunga, daun, pucuk, cabang, batang, dan akar. Sebagai akibatnya terganggunya fungsi jaringan atau organ tanaman oleh penyebab penyakit atau patogen. Hutan disebut sakit bila pohon-pohon yang ada di dalamnya mengalami tekanan secara terus-menerus oleh faktor biotik atau organisme atau oleh faktor-faktor abiotik yang meliputi fisik dan kimia lingkungannya sehingga menimbulkan kerugian. Gejala penyakit adalah reaksi tanaman terhadap adanya agen penyebab. Gejala tanaman yang sering terjadi meliputi 1. Blik, sebuah perubahan warna yang cepat dan adanya kematian pada ranting atau daun atau bunga. 2. Kanker, daerah mati pada kulit atau batang seringkali berbentuk cekung atau menonjol. 3. Klorosis atau menguning, gejala yang sangat umum pada tumbuhan sehingga memerlukan rincian diagnosis untuk menentukan apakah tumbuhan memang terkena klorosis. 4. Dieback, kematian progresif tunas cabang atau akar melalui ujung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.